Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pemberdayaan UMKM di pedesaan dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi desa menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di pedesaan perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Andi Paris menilai, pengembangan UMKM harus diawali dengan pemetaan potensi setiap desa agar dapat diolah menjadi usaha yang bernilai ekonomi. Menurutnya, UMKM telah terbukti menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan kemudahan akses pembiayaan agar UMKM mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tentunya kita lihat bahwa pemerintah kan sudah punya program kerja prioritas nasional ya. Dan 8 PKPN ini. Ada beberapa PKPN yang menarik terkait dengan membangun dari bawah, dari desa. Nah, tentu ini harus benar-benar melihat potensi-potensi yang mampu dikembangkan melalui program-program inovasi yang tentunya harus mendapatkan BINTEK, bimbingan teknologi, dan juga kemampuan untuk memberikan modal usaha pada program-program inovasi, program-program UMKM yang ada di pedesaan. Dan PKPN ini terkait juga dengan MBG ini kan seharusnya ada peluang untuk meningkatkan potensi desa. Andi Paris berharap program makan bergizi gratis atau MBG turut menggerakkan perekonomian desa melalui pemanfaatan hasil produksi masyarakat sebagai pemasok bahan pangan. Langkah ini dinilai dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bondan Imana dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional terus dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. Guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian pasar global, DPR RI menginisiasi penguatan sinergi lintas lembaga melalui rapat koordinasi yang membahas strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk upaya operasi moneter dari Bank Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, rapat koordinasi dengan pemerintah diawali dengan pemaparan dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai prospek pertumbuhan ekonomi beserta masukan strategis. Selanjutnya, Bank Indonesia turut menyampaikan perkembangan terkini serta solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi. Sementara itu, Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, Bank Indonesia saat ini mengutamakan kebijakan jangka pendek yang berfokus pada stabilitas, dengan menjaga nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah meningkatnya ancaman PHK, DPR RI mendorong langkah cepat pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha dan hak para pekerja. Informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Lagi-lagi dari masyarakat yang kalau saya baca di media sosial, ada keluhan dari mereka, Pak, terkait bagaimana tagihan siluman. Mereka merasa tidak menambah apapun, tapi ternyata tagihannya nih naik. Ini terkait dengan transparansi kan, Pak? Silahkan masyarakat
kalau ada merasa kok jadi lebih mahal ya. Jadi punya hak bertanya, punya ruang lah. Ya, masyarakat silahkan, jangan kemudian nerimo-nerimo saja. Kalaupun toh memang secara fakta ada hal yang memang menjadi keraguan atas terjadinya kenaikan tagihan. PLN saya kira juga berkewajiban untuk melayani itu. Kenapa bukan negara, Pak, yang menanggung kompensasi? Biar PLN ini nggak keberatan gitu, Pak, menanggung kompensasi itu, Pak. Pada waktu terjadi COVID itu, penggunaan BBM turun, tapi penggunaan listriknya meningkat. Nah, itulah diberikan kompensasi. Dan sampai hari ini, konteks menjaga daya beli masyarakat tetap diberlakukan. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menegaskan pentingnya langkah cepat Satgas mitigasi PHK untuk melindungi hak pekerja dan menekan risiko gelombang PHK. Menyikapi meningkatnya ancaman gelombang PHK di sektor industri, DPR RI telah membentuk Satgas mitigasi PHK bersama Kementerian, Serikat Pekerja, Kepolisian, dan Penasihat Khusus Presiden. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong Satgas Mitigasi PHK segera bekerja memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan intervensi mencegah bertambahnya PHK. Edi Wuryanto mengatakan, pemetaan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK harus disertai pemetaan akar persoalan. Melalui Satgas Mitigasi PHK, langkah pencegahan diharapkan bisa dilakukan lebih awal, sehingga keberlangsungan usaha dan perlindungan terhadap tenaga kerja berjalan beriringan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci dalam melakukan mitigasi PHK. Satgas Mitigasi PHK juga diminta memastikan dan menjamin hak para pekerja yang terkena PHK terpenuhi. Jangan sampai mereka pilot lalu ujung-ujungnya adalah PHK. Dia harus memitigasi pekerja, buruh yang memang perusahaannya sudah pilot. Di situ kan ketika PHK ada hak-hak pekerja. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja harus diberikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2026, jumlah PHK di Indonesia sekitar 43.000 kasus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 5.044 pekerja. Disusul Banten sebanyak 2.596 pekerja, Jawa Timur dengan jumlah 2.332 pekerja, Kalimantan Selatan sebanyak 1.841 pekerja, dan Kalimantan Timur mencapai 1.831 pekerja. Valdo dan Domi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027. Keterbatasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI. Dari kebutuhan real 219 triliun rupiah, pagu indikatif yang diberikan hanya 98,47 triliun rupiah. Terkait itu, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PU menyusun skala prioritas agar pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap berjalan optimal. Hamid Nur Yasin mengatakan, dengan keterbatasan ruang fiskal, pemerintah harus menyusun skala prioritas secara cermat. Berbagai infrastruktur dasar seperti jalan nasional, jalan daerah, bendungan, dan jalur irigasi masih memerlukan perhatian serius agar tidak menghambat aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Jalan-jalan daerah juga banyak mengalami kerusakan, sementara ruang fiskal di daerah pun juga sangat berat saat ini. Inilah yang saya sampaikan agar kita betul-betul menata anggaran kita yang terbatas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang betul-betul prioritas harus didahulukan dan mengeliminir atau mengurangi hal-hal yang sebetulnya itu masih bisa ditangguhkan. Ya, sehingga keberpihakan kepada kepentingan rakyat, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan publik ini harus kita jadikan sebagai acuan dan prioritas utama kita. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penyerapan anggaran infrastruktur untuk program ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan konektivitas, sehingga program yang disusun berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Afif dan Angga TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI menegaskan restrukturisasi PT Telkom Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan hak dan kepastian karir pekerja. Rencana PT Telkom Indonesia merampingkan jumlah anak usaha dari 67 menjadi 19 entitas hingga akhir tahun 2026 menjadi perhatian Komisi 6 DPR RI. Langkah transformasi bisnis tersebut dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat fokus usaha dan meningkatkan daya saing. Namun Komisi 6 DPR RI menegaskan proses restrukturisasi harus tetap menjamin kepastian bagi pekerja. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan menyoroti dampak restrukturisasi terhadap karyawan Telkom, terutama terkait perubahan penempatan ke dalam entitas anak usaha. Menurutnya, transformasi perusahaan tidak boleh mengabaikan kualitas SDM yang selama ini dibangun melalui proses rekrutmen dan pengembangan yang panjang. Karena itu, kejelasan karir, kesejahteraan, dan jaminan masa depan pekerja perlu menjadi bagian dari peta jalan restrukturisasi. Nah, mereka perlu bagaimana harapan kita untuk karirnya, untuk kesejahteraannya, untuk jaminannya masa depan. Karena BUMN, ingat, BUMN mempunyai cita-cita untuk kesejahteraan, keadilan sosial, kemakmuran. Ya, otomatis harapan dari teman-teman karyawan Telkomsel ini nanti diperhatikan betul, ya kan? Tidak dilepas begitu saja. Lebih lanjut, Nasim Khan menilai restrukturisasi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari efisiensi organisasi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menjaga motivasi dan keamanan karir pekerja. Komisi 6 DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses transformasi Telkom agar tujuan penguatan bisnis dapat tercapai tanpa mengurangi perlindungan terhadap pekerja. Bella dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pendidikan menjadi hak dasar setiap warga negara, namun besarnya anggaran yang telah dialokasikan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. DPR RI menilai revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus menjadi momen untuk membenahi tata kelola anggaran dan memperkuat sistem pendidikan nasional. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pendistribusian anggaran pendidikan yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan pendidikan masih terjadi di berbagai daerah. DPR RI terus menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan agar revisi Undang-Undang Sisdiknas mampu menjawab tantangan pendidikan nasional di masa depan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Pendidikan menjadi hak dasar setiap warga negara dan menentukan masa depan bangsa. Namun, di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan konstitusi, berbagai persoalan mendasar masih mewarnai dunia pendidikan nasional. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kini menjadi momen penting untuk membenahi tata kelola anggaran, memperkuat sistem pendidikan, serta memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang berkeadilan. Amanat konstitusi mewajibkan negara mengalokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan.
Namun, besarnya anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih terdapat kesenjangan akses, kesejahteraan guru, hingga ketersediaan sarana belajar di berbagai daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI, Habib Syarif Muhammad menilai, definisi dan pengelolaan anggaran pendidikan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas perlu diperjelas. Menurutnya, persoalan pendidikan Indonesia bukan semata karena keterbatasan dana, melainkan karena distribusi anggaran yang masih terpecah di berbagai kementerian dan lembaga. Apakah pendidikan sekarang ini sudah adil untuk masyarakat? Tadi saya jawab, belum. Jauh daripada adil. Masih sangat banyak masyarakat kita yang belum bisa mendapatkan haknya dengan baik. Padahal ini sudah dijamin, jelas-jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa di pasal 31 kita mengetahui salah satu poin amandemen Undang-Undang tahun 98 sampai 2003 adalah dicantumkannya mandatory spending 20% untuk pendidikan. Namun kita sayangkan bahwa pendistribusian dari angka yang 20% sementara ini masih sering tidak jelas. Masih sangat banyak kementerian dan lembaga, hampir 23 kementerian dan lembaga di luar Kementerian Pendidikan yang masih menggunakan dana tersebut dengan label fungsi pendidikan. Nah, artinya itu kita tidak akan pernah selesai. Untuk pendidikan di Indonesia bukan berarti tidak ada dana, tapi adanya kesalahan struktur arsitek pendistribusian uang yang sementara ini sangat terfragmentaris, sangat terbagi-bagi. Menurut Habib, pendistribusian anggaran yang belum terintegrasi menyebabkan berbagai masalah pendidikan belum tertangani secara optimal. Mulai dari rendahnya kesejahteraan guru, keterbatasan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga perbedaan kebijakan dalam sistem penerimaan murid baru di berbagai daerah. Di sisi lain, Komisi 10 DPR RI terus mematangkan substansi RUU Sisdiknas melalui penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Penyusunan RUU ini diarahkan menggunakan pendekatan kodifikasi, yaitu mengintegrasikan 3 undang-undang yang selama ini menjadi landasan sistem pendidikan nasional. Untuk menjaring sebanyak mungkin masukan dari berbagai pihak, masukan dari para pemangku pendidikan, masukan dari para pelaku pendidikan. Nah, tentu saja kita berharap Undang-Undang Sisdiknas yang akan kita rumuskan adalah undang-undang yang mempunyai daya pakai yang jauh. Tidak hanya untuk 10-20 tahun, tetapi ya mudah-mudahan untuk 30-40 tahun. Melalui pendekatan tersebut, DPR berharap RUU Sisdiknas tidak hanya menyatukan berbagai regulasi, tetapi juga menjadi landasan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Sistem pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia sekaligus menyerap generasi Indonesia Emas 2045. Revisi Undang-Undang Sisdiknas menjadi peluang besar untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Tak hanya memastikan besarnya anggaran, tetapi juga menjamin setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Pemirsa, Tebet Eco Park menjadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga Jakarta yang menawarkan suasana asri di tengah padatnya perkotaan. Menariknya, taman ini dirancang tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga mendukung keseimbangan lingkungan dan juga aktivitas masyarakat. Beragam fasilitas seperti jalur jalan kaki, area bermain, hingga jembatan ikonik menjadikan Tebet Eco Park destinasi yang ramah untuk semua usia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi,
Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Sakahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 09. Pemirsa, lebih dari sekedar taman kota, Tebet Eco Park menjadi ruang bertemu, berolahraga, dan juga bersantai bagi masyarakat di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Kehadiran ruang hijau seperti ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan kota dan juga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan menyaksikan Explore Tebet Eco Park, ruang hijau favorit warga Jakarta dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, bagi Anda yang ingin berwisata edukatif di Jakarta namun tetap dekat dengan alam, Tebet Eco Park bisa menjadi pilihan menarik. Intips kali ini, TVR Parlemen mengajak pemirsa untuk berkunjung ke Tebet Eco Park, taman terpadu yang ramah lingkungan dan ramah keluarga di kawasan Jakarta Selatan. Tebet Eco Park bukan hanya sekadar taman kota, tetapi juga menjadi ruang edukasi lingkungan, area rekreasi, serta tempat interaksi sosial bagi masyarakat. Penasaran bagaimana serunya? Tonton Intips episode kali ini ya. Kita akan explore Tebet Eco Park hingga tuntas ya pemirsa TVR Parlemen. Jogging track dan akses. Bagi pecinta olahraga, Tebet Eco Park memiliki jogging track sepanjang 1.734 meter. Area ini sangat cocok untuk lari pagi atau sekadar jalan santai untuk menjaga kebugaran. Untuk menuju ke Tebet Eco Park, Anda bisa naik transportasi umum, yakni Transjakarta 9 atau 9A. Kemudian turun di halte Tebet Eco Park, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan pribadi, di sini tersedia fasilitas parkir motor dan mobil yang cukup luas dan gratis loh. Sebagai informasi, taman ini buka setiap hari. Sesi pagi pukul 6 hingga 11 waktu Indonesia Barat, dan sesi sore pukul 13 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Plaza Eco Park. Memasuki area utara, kita akan disambut Plaza Eco Park dengan pemandangan pohon hijau dan aliran sungai yang tenang. Di tempat ini tersedia fasilitas umum seperti toilet, tempat isi air minum, tempat cuci tangan, musola, hingga loker penyimpanan dan area UMKM. Pengunjung bisa duduk santai atau sekadar menikmati suasana pagi yang segar di tengah kota. Kadang juga digunakan untuk area senam. Yang menarik, di sini tersedia booth foto untuk mengabadikan momen dan kenang-kenangan. Thematic Garden and Community Lawn. Bergerak ke dalam, kita akan menemukan thematic garden, zona piknik dan sosialisasi dengan rerumputan luas dan pohon rindang. Di area ini, banyak pengunjung menggelar tikar untuk bersantai bersama keluarga dan menikmati alam. Tak jauh dari sini, ada community lawn, area teduh dengan gundukan rumput yang cocok untuk berkumpul atau untuk kegiatan komunitas.
Ini dia spot ikonik dari Tebet Eco Park. Yap, Infinity Link Bridge, jembatan yang menghubungkan dua sisi taman. Dengan desain melengkung modern, jembatan ini menjadi favorit untuk spot foto dan sekadar jalan. Saat sore hari, suasana di atas jembatan terasa teduh dengan pohon besar yang menjulang tinggi. Area ramah anak dan edukasi. Bagi Anda yang datang bersama anak-anak, terdapat area Children Playground dengan beragam permainan aktif untuk tumbuh kembang anak seperti area perosotan, ayunan, taman pasir, hingga area panjat. Selanjutnya ada Wetland Boardwalk, area lahan basah yang menjadi bagian penting ekosistem taman. Di sini anak-anak bisa belajar tentang tanaman rawa dan pentingnya menjaga lingkungan. Jika ingin suasana lebih tenang, kita bisa menuju Forest Buffer, area teduh dengan informasi edukatif tentang jenis pohon dan tanaman. Ada juga Community Garden yang sering dimanfaatkan untuk edukasi dan berkumpul komunitas. Kuliner dan area UMKM. Setelah berkeliling dan beraktivitas, saatnya mengisi energi. Di sekitar Plaza Eco Park terdapat area UMKM yang menyediakan beragam pilihan makanan dan minuman. Selain itu, di luar gerbang tersedia juga pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman. Mulai dari makanan berat untuk sarapan hingga jajanan ringan untuk sekadar cemilan. Anda juga bisa membawa bekal dari rumah ala-ala piknik, pastinya lebih hemat dan sehat. Pemirsa TVR Parlemen, wisata ke Tebet Eco Park bukan hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga menjadi sarana olahraga dan edukasi lingkungan bagi keluarga dan anak-anak. Yuk manfaatkan ruang terbuka hijau untuk berolahraga, berpiknik, dan belajar mencintai alam. Sekian Intips kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Baik pemirsa, tidak lupa di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Rabu 1 Juli 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja bersama Kepala Badan Pengelola BPI Danantara dengan acara konsultasi roadmap dan rencana kerja anggaran perusahaan PT Danantara Development Management Fund tahun 2026. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, legislasi DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Haji dan juga Umroh, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Badan Pusat Statistik, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Rapat pleno diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami, TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.